selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita terus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Bapa yang baik, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, yaitu dari Matius 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada hari ini yaitu pentingnya pondasi yang teguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, badai yang kita hadapi. Ada badai kehidupan yang tak terkendali, badai hubungan dengan sesama, badai finansial, dan badai spiritual. Dan yang dapat melemahkan kita dan membuat kita keluar dari jalur. Tetapi jangan takut, sebab firman Tuhan berisikan dasar-dasar yang membantu kita untuk tetap teguh berdiri, bahkan di tengah badai paling kencang sekalipun. Nah, renungan kita hari ini berbicara tentang dasar yang teguh. Ayat ini merupakan bagian dari penutup khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus menekankan pentingnya bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Mendengar saja tidak cukup. Yang membuat hidup kita kokoh adalah ketaatan. Tuhan Yesus menggambarkannya sebagai rumah yang didirikan di atas pondasi batu karang. Sejatinya pondasi ini sudah paten dan tidak bisa ditawar lagi, karena mengganti pondasi dengan pasir akan mendatangkan konsekuensi fatal dan kerugian yang sangat besar. Kalau diteruskan di ayat berikutnya, mari kita perhatikan. Ada 3 hal yang terjadi di tengah badai. Hujan turun, menghantam atap kehidupan. Lalu banjir naik membanjiri pondasi hidup kita. Kemudian angin bertiup kencang menghantam dinding-dinding hidup kita. Kita dihantam dari segala sisi, dari atas, bawah, dan samping. Kita tak punya kuasa untuk mengendalikannya. Namun kita tidak akan roboh, sebab pondasi rumah kita dibangun di atas batu. Batu seperti apakah yang dimaksud? Batu itu adalah firman Tuhan. Semakin kita membangun hidup kita di atasnya, maka semakin solid kita kelak. Pondasi iman kita perlu dibangun dan diperkuat terus dengan mendengarkan dan melakukan firman Allah, supaya ketika masalah hidup melanda, kita tetap teguh berdiri karena iman kita ditopang dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Pondasi iman kita perlu dibangun dan diperkuat terus dengan mendengar dan melakukan firman Allah, supaya ketika masalah hidup melanda, kita tetap teguh berdiri karena iman kita tertopang dengan baik. Jadi sebelum badai hidup melanda, mari perkuat terus kehidupan kita dengan memberi diri untuk menjadi pelaku firman-Nya. Dalam Yohanes 13 ayat 17 dikatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya."
Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita akan diberkati jika kita tahu hal-hal ini, melainkan dikatakan bahwa kita akan diberkati jika kita melaksanakannya. Mungkin saat ini kita sedang berusaha keluar dari musim badai, atau mungkin kita akan segera menghadapinya. Firman ini hendak menekankan sekali lagi, bangunlah hidup kita di atas dasar firman Tuhan yang tak tergoyahkan. Jadi, sebelum badai hidup melanda, mari perkuat terus kehidupan kita dengan memberi diri untuk menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami telah disapa oleh firman Tuhan bahwa kami harus membangun pondasi kehidupan kami dengan batu karang, yaitu firman Tuhan. Bila kami selalu mau mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Biarlah semua kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan berkati. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus memberkati kita hari ini. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.